Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah bi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliyan wala nasira. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pada malam hari ini, sebagaimana harapan dan permintaan sebagian jamaah atau mayoritas jamaah ingin libur dalam arti kajian pakai online, itu kajian di Masjid SK. Untuk itu kita mencoba pada malam hari ini untuk mengaji jarak jauh dengan FB, dan saya harapkan banyak yang bisa ikut bergabung dengan kajian ini. Kajian kita adalah surat Al-Ahzab pada halaman terakhir, ayat 63 dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, tentang kiamat. Maksudnya bertanya kapan terjadi kiamat. Qul innama ilmuha 'indallah. Katakan, ilmu kiamat itu di sisi Allah. Wa ma yudrika, dan apa yang memberitahu kepada engkau kapan terjadinya. La'alla as-sa'ata, barangkali kiamat itu takunu qariba, sudah dekat. Ma'asyiral muslimin, berbicara tentang kiamat disebutkan oleh Allah
dalam berbagai ayat Al-Qur'anul Karim. Di dalam surat Al-A'raf juga mirip dengan ayat ini, yaitu Al-A'raf ayat 187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, ayyana mursaha. Kapan terjadinya? Kapan merapatnya? Qul innama ilmuha inda rabbi. Katakan, ilmunya, ilmu kiamat itu inda rabbi, di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidaklah menampakkannya untuk waktunya kecuali Dia. Sakulat fis samawati wal ard. Beratlah kiamat itu di langit maupun di bumi. La ta'tikum illa baghtah. Tidak datang kepada kalian kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau sangat tahu anha, tentangnya. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah, tiada lain ilmunya itu di sisi Allah. Walakin aktsaron nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ma'asyiral muslimin, kiamat, wa ma adraka ma kiamat. Dalam satu sisi, Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan bahwa kiamat itu pasti terjadi, tetapi tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau gitu, waktu menentukan kapan kiamat tidak boleh kecuali Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ayat ingin mengatakan tersembunyi ilmu tentang kiamat. Datangnya tiba-tiba. Dari satu sisi. Sisi yang lainnya menegaskan kiamat itu sudah dekat. Iqtarabatis sa'ah. Kiamat itu sudah dekat. Iqtarabatis sa'ah. Iqtaraba linnasi hisabuhum. Telah dekat bagi manusia hisab mereka. Maka di sini kata Allah, wa ma yudrik la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Apa yang memberitahu kepada engkau kapan kiamat itu? Artinya tidak ada yang memberitahu kapan terjadinya kiamat. La'alla as-sa'ata takunu qaribah. Barangkali kiamat itu sangat dekat. Iya, sudah dekat. Dan kali ini memang kita harus membayangkan kedekatan hari kiamat. Kalau Rasulullah SAW mengatakan bu'ithtu was-sa'atu kahatain. Aku diutus dan kiamat seperti ini. Rasul menunjukkan dua jarinya, telunjuk dan jari tengahnya. Betapa dekatnya kiamat. Dan kemarin kita menegaskan bahwa umur dunia yang sudah lewat pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara 60
maghrib sampai asar. Yang sudah lewat antara maghrib sampai asar. Yang tinggal antara asar sampai maghrib. Begitu dekatnya dan begitu cepatnya kiamat itu akan datang. Maka yang paling penting bukan kiamatnya. Karena kiamat pasti datang. Tapi yang paling penting adalah kalau kiamat terjadi, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Adakah bekal iman, bekal ibadah, bekal akhlak, bekal ihsan untuk sukses di hari kiamat? Atau kita minta diundurkan kiamat itu? Ini yang paling penting. Di sini kita berhenti sebagaimana sudah kita bahas ayat ini pada pekan yang lalu. Selanjutnya Allah mengatakan innallaha la'anal kafirina. Innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira. Dan Allah menyiapkan neraka sa'ir bagi mereka. Menyiapkan neraka yang membakar bagi mereka. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya. La yajiduna waliyan wala nasira. Mereka tidak mendapatkan seorang wali yang melindungi mereka, wala nasira, dan seorang penolong. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata penguat inna. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir. Jadi Allah mel'an kafirin itu boleh karena Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya. Walaupun yang dimaksud di sini lebih dominan orang kafir sampai mati kafir dan Allah yang mengetahui mereka kafir selama-lamanya. Bukan orang kafir yang dalam episode tertentu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk mereka untuk masuk Islam. Ya, tidak masuk di sini. Yang Allah laknat orang kafir adalah yang mati kafir. Sehingga Allah menyiapkan mereka sa'ir. Sa'ir itu adalah nyala, panas, api. Allah menjauhkan orang-orang kafir dari rahmatnya. Dan menyiapkan mereka neraka yang membakar mereka. Dan mereka kata Allah, khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Abada, selama-lamanya. Mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka adanya kekufuran, tidak ada nilai apapun dunia yang mereka miliki. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Tidak perlu menipu engkau aktivitas orang-orang kafir di negeri-negeri. Mata'un qalil. Kenikmatan sebentar. Tsumma ma'wahum jahannam. Kemudian tempat kembali mereka neraka Jahannam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan la yajiduna fiha waliyyan wala nasira. Tak ada satupun yang bisa menolong orang-orang kafir dan tidak ada satupun yang bisa membela orang-orang kafir.
Coba kita lihat aja. Berapa banyak yang dengan corona yang kecil tumbang. Proyek ekonomi tumbang. Jenderal-jenderal tumbang. Raja-raja tumbang. Pembesar, pejabat tumbang kalau Allah kehendaki. Kalau orang beriman, tidak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Yang penting sudah taat kepada Allah. Karena dapat syahid, dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang Allah mentakdirkan harus kematiannya mengalami proses terkena wabah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika bertanya kepada Rasulullah tentang wabah. Adzabun yab'athumullah ala man yasha wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah jadikan rahmat orang-orang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi tentang bentuk siksaan yang dirasakan orang-orang kafir. Kapan dilaknat itu? Realisasi laknat dalam arti benar-benar kelihatan laknat itu. Benar-benar kesengsara mereka. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari dibolak-balikkan wajah mereka di neraka. Allah ingin gambarkan bagaimana masih hidup, mukanya itu dibolak-balikkan. Belakang ke depan, belakang depan. Kayak di sate. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Ketika itulah akan tersingkap sialnya kekufuran. Dan akan tersingkap betapa Islam itu taat kepada Allah dan Rasul itu begitu mahal. Yaqulun, mereka mengatakan, ya laitana. Mereka mengatakan, aduhai inginnya kami. Aduhai inginnya kami. Ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasul. Di mana? Waktu di dunia. Orang-orang kafir sangat ingin kalau taat kepada Allah dalam berislam. Taat kepada Rasul dalam bersyariah. Semua sisi kehidupan. Dan inilah pentingnya taat. Iya. Waqalu. Kemudian ayat menunjukkan bahwa mereka itu tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul dikarenakan apa? Dikarenakan apa? Dikarenakan taat kepada pemimpin manusia yang menyesatkan mereka. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana. Mereka berkata, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin-pemimpin kami, tuan-tuan kami. Wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Fa'adallunas sabila, lantas mereka menyesatkan kami dari jalannya. Rabbana atihim dhi'faini minal adab. Wahai Rabb kami,
berikan kepada mereka 2 kali lipat dari azab. Wal'anhum, dan laknatilah mereka laknan kabira, laknat yang besar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di sini ternyata sepanjang masa taat kepada atasan, taat kepada yang dipertuan, yang tidak mengajak taat kepada Allah dan Rasulnya, tapi mengajak untuk taat kepada setan, mengajak taat kepada kekufuran, kepada kemaksiatan. Karena menekan memakai power kekuasaan dan kekayaan itu terjadi sepanjang masa. Mereka mengatakan, ya Rabb, kami sebetulnya yang salah itu bukan kami ya Rabb. Adalah tuan-tuan kami yang menyesatkan kami. Kami telah menyesal karena kami taat kepada sadah. Sadah itu dari sayyid. Jamnya sadah. Tuan-tuan kami. Dan kabir-kabir kami. Kubara'ana. Fa'adallunas sabil. Dan mereka menyesatkan kami dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, coba kita lihat. Komunis itu nggak kecil. Cina, komunis, 1.300.000.000. Itu jadi komunis karena ya atasan itu. Karena partai itu. Padahal partai itu jumlahnya tidak banyak. Tapi itulah yang kemudian menggiring semua, atau mayoritas lebih tepatnya, di Cina untuk kufur. Kalau kita lihat juga Eropa, Amerika dengan sekulernya ya, membawa masyarakat begitu besarnya dalam kekufuran. Yahudi dalam keyahudiannya, liberal dalam liberalnya. Taruhlah saya katakan yang mengingkari khilafah dalam arti idiom yang ada dalam Quran. Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Dawud, engkau raja, tapi kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami menjadikan Nabi Adam di muka bumi sebagai khalifah. Wa walladzi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini. Kemudian dikatakan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik masa adalah masaku dan setelah masaku. Khulafaur Rasyidin. Kemudian tiba-tiba seorang profesor yang ahli ketatanegaraan dengan lantang mengatakan, nggak boleh, khilafah itu nggak ada. Khilafah itu nggak ada. Karena yang punya kekuasaan mutlak, 3, legislatif, eksekutif itu hanya Nabi. Loh, memang khalifah begitu. Kalau Anda tidak tahu arti khilafah, nggak usah ngomong lah. Lah Abu Bakar, Umar, beliau bukan Nabi, tapi beliau pelanjut perjuangan Nabi. Jadi yang mengatakan haram mengikuti politiknya Rasulullah, apa yang dicari? Dalam rangka taat kepada siapa yang ngomong itu?
yang mengatakan musuh besar Islam atau musuh besar Pancasila adalah agama. Dia ngomong itu dalam rangka taat siapa? Yang ingin menerapkan Islam Nusantara. Itu dalam rangka taat kepada siapa? Ya inilah contoh-contoh kecil. Rabbana inna ata'na sahadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Ma'asyiral muslimin, jalan ke surga satu. Kalau menyeleweng, ya ke neraka. Penyesalan mereka tergambar. Penyesalan mereka tergambar, ditumpahkan dengan meminta kepada Allah, Rabbana atihim dhi'afaini minal azab. Ya Rabb kami, ngakui Rabb. Tapi di akhirat kelak pengakuan bahwa Allah Rabbnya nggak ada gunanya lagi. Atihim dhi'afaini minal azab. Berikan mereka, para pembesar-pembesar kami itu, dhi'afaini minal azab. 2 kelipatan dari azab. Karena mereka telah menyesatkan kami. Wal'anhum la'nan kabira. Laknatilah mereka laknat yang besar. Ya walaupun mereka tetap sudah mendapatkan laknat. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Atas mereka laknat dari Allah, laknat malaikat, dan laknat semua manusia. Ini menunjukkan laknat itu bahaya banget. Kalau kita dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulnya, bahaya banget. Kebenaran Islam yang sudah jelas, ya, tidak akan menerimanya. Ma'asyiral muslimin. Ini menunjukkan bahwa politik yang menjadikan orang kufur kepada Allah, kufur kepada syariah, memisahkan antara politik dengan agama, memisahkan politik dengan wahyu, memisahkan negara dengan agama, adalah sebuah kekufuran besar, sebuah masalah besar. Disampaikan dalam Al-Quran, dalam berbagai tempat, Al-Baqarah, An-Nisa, dan ini surat Al-Ahzab, surat Al-A'raf, menunjukkan pentingnya dalam hal ini. Bahwa kekuasaan, duit, itu punya pengaruh besar. Karena duit dan kekuasaan, ya, kelihatan mata. Maka sulit untuk mengerem ini, kecuali ada iman yang kuat kepada akhirat, iman yang kuat kepada wahyu seperti ayat-ayat ini. Ya, kan banyak yang seperti terjadi di Jakarta. Bagaimana mereka membela orang kafir, menyerang orang muslim, padahal mereka innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang berlatar belakang sebagai pemuda organisasi Islam yang besar, yang kadang-kadang namanya, ya Allah, diambil dari nama Quran. Tetapi ya, membela kekufuran, membela kerusakan, membela LGBT. Iya kan? Ada yang terus terang dalam partai, dalam kampanyenya akan membela LGBT.
Nah, ini merupakan sebuah kekufuran yang sangat besar. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Hai orang-orang beriman, la takunu, janganlah kalian menjadi kalladzina adzau Musa, seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu, lantas Allah membersihkan beliau mimma qalu, daripada apa yang mereka katakan. Wa kana, dan adalah Nabi Musa indallahi, di sisi Allah, wajiha, orang yang memiliki kemuliaan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini, janganlah kalian mencela, memfitnah, menyakiti nabi kalian dengan menisbahkan kepada nabi kalian sesuatu yang tidak pantas mereka nisbahkan, seperti kelakuan orang-orang Yahudi di mana Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan di dalam Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Musa kana rajulan hayyan sittira." Adalah Musa alaihissalam seorang laki-laki yang pemalu. Sittira, sangat menutup auratnya. La yura min jildihi syai'un, tidak kelihatan dari kulitnya sama sekali. Istihya'an minhu, karena pemalu, malu banget. Maka beliau kalau mandi sendiri, tidak seperti Bani Israel mandi rame-rame. Bani Israel kalau mandi rame-rame kelihatan auratnya, maka dilaknat oleh Allah. Nabi Musa alaihissalam tidak mau mandi sendiri, tidak mau mandi rame-rame. Beliau mandinya sendiri. Maka kemudian beliau disakiti, dituduh macam-macam, digunjing dengan mengatakan, "Oh, Musa tidak mau bergaul dengan kami, tidak mau mandi bersama kami, sembunyi-sembunyi, kecuali karena ada aib di dalam badannya. Oh, mungkin karena punya penyakit sepak, atau mungkin impoten, atau ya aib yang lain." Jadi mereka menyakiti begitu. Maka kita juga tidak boleh menisbahkan itu kepada Rasul, perkataan-perkataan yang buruk. Seperti mengatakan, "Oh, Rasul itu orangnya suka perempuan." Jangan sampai begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala masih hadis, "Wa innallaha arada an yubarri'ahu mimma qalu." Allah Subhanahu wa taala ingin membebaskan Nabi Musa alaihissalam dari apa yang mereka katakan. Nabi Musa itu sempurna dalam jasmaninya, sempurna dalam jiwanya. Beliau tidak impoten, beliau tidak
punya penyakit sepak, maka suatu saat ketika beliau mandi dan meletakkan bajunya di batu, kemudian beliau mandi, setelah selesai ingin ngambil bajunya, ternyata batu itu lari bersama dengan bajunya. Maka Nabi Musa alaihissalam mengejarnya dengan tongkatnya, mengejar apa? Batu. Faja'ala yaqul, dan beliau mengatakan thawbi hajarun, thawbi hajarun. Batu itu bajuku, batu itu bajuku. Sampai lantas mereka melihat badannya Nabi Musa alaihissalam tanpa baju. Ya, pasti saya yakin tidak di auratnya, tapi bajunya, badannya. Oh, ternyata mereka tahu Nabi Musa alaihissalam karena pemalunya, bukan karena cacatnya. Dan Allah membebaskan semua tuduhan itu. Wa qamal hajar fa akhadha thawbahu falabisahu. Dan batu pun berhenti. Kemudian beliau mengambil bajunya dan memakainya. Kemudian pukul batu itu dengan tongkatnya. Dan hancurlah batu itu. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang mengatakan mereka menyakiti Nabi Musa alaihissalam dengan mengatakan tatkala Nabi Harun alaihissalam meninggal, mereka menuduh Nabi Musa alaihissalam membunuh Nabi Harun. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala ingin membela Nabi Musa alaihissalam dengan memperlihatkan mereka tentang kondisinya Nabi Harun, bahwa beliau meninggal bukan karena dibunuh. Dalam riwayat lain, dalam tafsiran lain, Qarun meminjam pelacur untuk melakukan tuduhan kepada Musa bahwa Musa telah melakukan perbuatan mungkar dengan wanita tadi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membela Nabi Musa alaihissalam dan menghancurkan Qarun. Mungkin kita merenung ya, apa di balik ini semuanya? Ternyata hal itu juga pernah terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh orang cikal bakalnya orang-orang Khawarij. Dari A'mash berkata, aku mendengar Abi Wa'il berkata, aku mendengar Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi suatu pembagian ghanimah atau apa. Ada seorang ngomong, inna hadhihi laqismatun ma urida biha wajhullah. Ini pembagian bukan untuk mencari ridha Allah. Maka aku kasih tahu Rasulullah tentang omongan orang itu. Rasulullah murka, sehingga kelihatan kemurkaan di wajah beliau.
Kemudian beliau mengatakan, yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Laqad udhiya. Sungguh Musa itu telah disakiti. Bi aktsara min hada. Lebih banyak daripada apa yang aku disakiti dengannya. Fasobar. Dan beliau sabar. Ma'asyiral muslimin. Ada yang sampai mengatakan Rasul itu nggak adil. Nah ini yang sekarang ini banyak yang menjelekkan Rasulullah. Dan yang dikatakan tentang Nabi Musa ternyata kesempurnaan fisik, kesempurnaan akhlak bagi Nabi, bagi orang yang diteladani adalah sesuatu yang sangat penting. Nabi Musa alaihissalam dibela oleh Allah gara-gara tuduhan beliau punya penyakit sepak. Beliau tidak punya penyakit sepak. Berarti menunjukkan bahwa kesempurnaan fisik, kesempurnaan penampilan adalah sesuatu yang penting. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka orang-orang yang menuduh demikian. Maka juga Rasulullah SAW dituduh akalnya sebagai orang gila. Dituduh kehendaknya sebagai orang yang tidak ikhlas dan ingin materi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung beliau dan membela beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ini menunjukkan bahwa akhlak, sopan santun kita kepada syariah, kepada Rasulullah, kepada para ulama, kepada para aulia adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Karena Islam ingin keindahan dalam segala hal. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah qawlan sadida, perkataan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Allah memperbaiki buat kalian amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza, sungguh telah beruntung, sungguh telah menang, fauzan azima, kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat ini bagian daripada ayat khutbatul hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sering menggunakan ayat ini selain ya ayyuhan nas ubudu rabb, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha, dan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Di sini ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dalam segala hal. Taqilah haitsu. Kemudian yang kedua, bentuk daripada takwa adalah waqulu qaulan sadida. Berkatalah perkataan yang benar, shawaban.
Ibnu Abbas mengatakan perkataan yang benar. Adlan Qatadah, sidqan Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri mengatakan sidqan, jujur. Qatadah mengatakan adlan, benar. Ibnu Abbas mengatakan kemudian Al-Imam Baghawi mustaqiman, yang lurus. Ikrimah mengatakan la ilaha illallah. Saya ingin mengajak pendengar semuanya, berkatalah perkataan yang benar, perkataan yang jujur, perkataan yang penuh komitmen. Ma'asyiral muslimin, omongan itu mahal. Omongan itu tidak bisa untuk main-main. Iya. Maka kita harus menjaga omongan ini. Apalagi dalam akad pernikahan. Ketika si orang tua mengatakan zawwajtuka, itu enggak sederhana itu. Itu menyerahkan nasib dunia akhirat putrinya. Maka harus memilih seorang laki-laki yang bisa membawa makna qaulan sadida dalam masalah pernikahan. Laki-laki ketika mengatakan qabiltu nikahaha, itu perkataan cuma berapa detik. Tapi akibatnya, tanggung jawabnya panjang. Jadi ayat ini menuntut agar supaya orang beriman bertanggung jawab dengan apa yang dikatakan. Akunna mu'akhadhuna bima natakallamu bihi, kata Mu'adz bin Jabal. Apakah kita itu dihukum dengan apa yang kita katakan? Kata Rasulullah, fahal yukabbun nas ala manakhirim illa bihasaida alsinatihim. Bukankah banyak orang yang tersungkur di neraka gara-gara omongannya? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, qaulan sadida. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, perhatikan apa konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah. Kalau mengatakan raditu billahi rabba, apa konsekuensi radita billahi rabba? Qaulan sadida. Hati-hati terhadap omongan. Orang dusta sekali terbang ke dunia dan sulit ditarik lagi. Jangan mudah-mudah mengatakan kalimat cerai. Anda mengatakan kalimat cerai, nggak bisa main-main, nggak bisa ditarik lagi. Jatuh. Pamannya banyak yang mengatakan kalimat cerai berkali-kali, puluhan kali. Terus dianggap, itu nggak jatuh. Kecuali kalau di depan hakim, nggak benar. Jatuh sudah. Maka gara-gara tidak paham terhadap pentingnya qaulan sadida ini, ada orang yang statusnya sebenarnya di sisi Allah sudah haram, berzina terus, tapi nggak sadar. Karena apa? Main-main terhadap omongan cerai. Maka wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan kalian menjadikan ayat Allah sebagai Allah-Allah. Nah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, orang-orang yang yaqulu qaulan sadida, benar-benar setiap omongan dipertimbangkan tanggung jawabnya di akhirat kelak. Itu hasilnya apa? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki buat kalian amalan kalian. Ibnu Abbas mengatakan, yataqabbalu hasanatikum. Allah akan menerima kebaikan-kebaikan kalian. Muqatil mengatakan yuzakki a'malakum, mensucikan amalan kalian. Saya mengatakan yuslih lakum a'malakum. Ketika omongan orang itu diperhitungkan, maka pasti dia berusaha untuk membuktikan janji, membuktikan cita-cita, membuktikan tekad dengan bentuk amalan. Jadi orang itu dari niat, dari tekad, ya, dari niat dan tekad. Insya Allah
Ketika niatnya baik, tekadnya baik, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perbuatannya itu akan baik. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dosa-dosa yang dilakukan diampuni oleh Allah, bahkan diganti dengan amalan soleh yang banyak. Dan omongan yang baik, yang bertanggung jawab, melahirkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima. Dia telah menang, dia telah sukses, dia telah beruntung, keberuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin, bahwa kemenangan yang besar itu ada dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemenangan yang besar itu kalau Allah yang bicara, gak ada batas. Besar benar. Nah kalau yang ngomong itu manusia, ukuran manusia, untung bisnis besar, itu ya sangat relatif. Bagi orang yang hidupnya pas-pasan, dan bukan jelek hidup pas-pasan itu. Pandai bersyukur, dapat sebulan 5 juta aja udah Masya Allah. Syukurnya luar biasa. Merasa besar 5 juta itu. Tapi sebagian orang 5 juta nggak ada apa-apanya sama sekali. Mau sekali makan di restoran habis 5 juta. Tapi orang ini mungkin kalau 1 M merasa besar. 1 M besar. Tapi bagi yang lainnya 1 M nggak ada apa-apanya. Bahkan ada yang lainnya 1 triliun nggak ada apa-apanya. Lah ketika dunia dan seisinya di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Tidak lebih daripada 1 sayap nyamuk. Bagaimana ketika Allah mengatakan wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Besar. Besar dan besar. Dhafira bil khairi kulli, kata Al-Imam Baqawi, dia mendapatkan seluruh kebaikan. Dia mendapatkan apa? Seluruh kebaikan. Nah, di antara kebaikan dan keberuntungan dan ketaatan itu bisa menegakkan amanah. Amanah menjadi khalifah di muka bumi ini. Amanah menjadi Abdullah di muka bumi ini. Maka ayat setelahnya, dan kita bahas untuk pada pekan yang akan datang, yaitu inna aradnal amanata. Sesungguhnya kami telah memaparkan, menawarkan amanah. Alas samawati wal ardi. Kepada langit dan bumi. Wal jibal dan gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Tapi mereka enggan untuk memikulnya. Wa ashfaqna minha. Dan mereka merasa was-was. Mereka takut darinya. Wa hamalahal insan. Lantas dipikul oleh manusia. Innahu. Sesungguhnya manusia itu kana zaluman jahula. Manusia itu zalum, sangat zalim, jahul, sangat bodoh. Ya. Zalim dan bodoh. Bodohnya itu kezaliman yang dia lakukan. Melakukan berbagai hal yang tidaklah kembali kepada dirinya kecuali kerugian-kerugian. Ma'asyiral muslimin, memikul amanah ini penting. Memahami amanah ini penting. Omongan kita amanah. Saya ngomong ini amanah. Yang dengerin omongan saya ini amanah.
untuk kita realisasikan dalam dunia nyata. Ma'asyiral muslimin, qabiltu nikahaha itu amanah. Apalagi menerima kepemimpinan nasional, itu amanah. Kalau ditegakkan, baik semua dunia dan akhirat. Umar bin Al-Khattab, kalau sampai ada kuda yang terpeleset di ujung Baghdad, saya khawatir ditanya oleh Allah, kenapa engkau enggak ratakan? Kok sampai corona masuk Indonesia? Padahal asalnya dari Amerika dan dari Cina, kok bisa masuk Indonesia? Apa itu enggak amanah? Kok bisa masuk Indonesia? Kan berarti membiarkan tersebarnya corona sampai Indonesia. Itu adalah sebuah pengkhianatan besar. Ma'asyiral muslimin, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kita yang akan datang insyaallah ta'ala. Bagaimana kita membawa amanah. Hidup semua amanah. La imana liman la amanatalah. Tidak ada iman kalau orang nggak bisa dipegang amanahnya. Waladina liman la adalah. Dan tidak ada din orang yang nggak bisa dipegang janjinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Allahumma irfa' 'anna al-bala. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal waba wal mihan. Allahumma inna na'udzubika min sayyi'il asqam. Allahumma inna a'udzubika minal judhami wal barasi wa sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma albisna as-sihhata wal afiyata. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal mihan. Allahumma irfa' 'anna al-bala wal mihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu katsira atas perhatiannya. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.